Oke, selamat pagi bosku, jumpa lagi di channel saya. Untuk hari ini ada di Pasar Kerek, tepatnya hari Senin Kliwon, tanggal 8 April 2024. Kita fokus yang calon kurbanan ini, bertanduk, umur setahun setengah. Tinggi antara 125, 130. Ada 2 ekor ini, bekon bertanduk. Pak E, pinter Pak E? 16.5. Sama nggih. Sama. Oke, matur suwun nggih. 16.500 nego. Nah, ini kalau saya lihat tingginya hampir sama, tapi tebel yang kanan. Bekon kelawuk dan bekon hitam. Untuk gambaran harga net ya antara 15 jutaan. Dan masuk untuk kurbanan yang dari pondok itu. Biasanya carinya yang keras gini. Masih. Oke. Pinten masih? 68. Oh, dereng kuel nggih. Sudah. Udah puel? Oh, udah puel 68 nggih. 68. Oh, ini bos. 16.800 atau gampangnya 17 jutaan nego. Udah dapat poelan. Nah, ini kalau yang ini puel berarti yang tadi udah ya. Betul. Itu tadi juga dewasa. Soalnya yang ini saya kira belum, ternyata juga udah poel. Untuk umur berarti 2 tahun ini. Sama, yang ini juga kurang lebih 2 tahunan ini. Terus untuk tinggi rata-rata ya 125, 130 ini. 3 ekor ini hampir sama untuk tingginya. Cuma harganya beda 300 ini. 16,5 dan 16.800 atau 17-an kurang lebih. Tapi harga nego ya, gampangnya harganya antara ya 16 atau 16 bolong nanti. Nah, untuk yang jogrok lagi juga ada ini, jenis pegon, umur mungkin 2 tahunan juga. Pak E. Halo. Pinter, Pak? Yang ini 16,5 Mas. Poel, Pak? Oh, 16.500. Kita anggap poel aja ini. Ini juga calon kurban kelas ekonomi untuk tinggi 130 up. Dan gundul tapi tanpa tanduk. Keren. Nah, ini ada yang tebel, si mental miliknya masih, kita masih. Yang ini. Nggih. 65. Oke, lebih miring loh ini. Si mental 16.500 sudah segede ini. Umur ya antara kurang lebih 2 tahun, ini juga udah dewasa nih, dilihat dari kepalanya. Kakinya mantap. Tapi belum ngisi, bulunya keriting. Tinggi antara 130 dan untuk harga mungkin ya tentunya di bawah penawaran. Murah banget. 16,5, 65 gitu. 65 gitu. Nah, 65. Soalnya kadang saya gampang lupa. Saya ulangi ternyata bener 16,5 itu. Bisa pilih pegon atau si metal super. Tinggi antara masih 130. Nah, kalau yang PO ini milik apa ya? Pinter Pak E? Oke, lebih mahal yang PO. 17.500. Ini juga umur kurang lebih 2 tahun. Tapi lebih tinggi, tinggi 140 ada. Nah, kalau PO gini, menang tinggi tapi gepeng. Tebelnya ya nggak setebel si mental. Dagingnya juga banyak kan si mental. Tapi kadang juga ada yang cari untuk calon kurban PO seperti ini. Nah, ini sampai sana ini kelihatan udah laku semua, tinggal kirim. Masih, ini udah laku nih. Udah laku nih. Rata-rata harga berapa? Rata-rata harga 15 sampai 16. Berarti calon kurban nih. Oke, ini untuk perbandingan ini udah laku. Ada yang harga net. Mulai harga 15 sampai 16 juta. Kirim kemana Mas? Kirim kemana? Kalimantan tuh Mas. Oh, jauh nggih. Kirim Kalimantan loh ini. Untuk umur kurang lebih ya 2 tahun ini. Kelihatan udah dewasa. Dan tinggi rata-rata ya 130, 125 mungkin paling rendah ini. Dan untuk jenis pegon semua, cuma campur warna nih, ada yang hitam, ada yang coklat.
Ini ada yang tebel juga. Oh ini loh, pendek tapi tebel ya. Bacon coklat. Ini bosku yang mau cari ini, bisa dibuat patokan loh ya. Ternyata menjelang Idul Fitri harganya juga nggak mahal ya. Mungkin itu yang mahal banget itu yang jumbo, nanti kita syuting yang sewemok-sewok harga 30 ke atas itu. Sementara kelas ekonomian dulu ini, jadi ada perbandingan yang kurbanan ekonomi dengan yang kurban premium atau yang jumbo nanti. 15 sampai 16 juta ini barangnya. Dan jika minat besok Senin bisa ke sini. Soalnya pasar kerek di sini terkenal lebih murah dibanding Jatirogo dan Tubar. Cuma pilihannya sedikit, pasarnya kecil. Nah, ini yang babon potong juga banyak. Loh, ini babon macer ini. Ini juga mungkin mau dipotong untuk lebaran. Tapi untuk video ini kita fokus yang jantan aja, yang jantan jumbo. Loh, ini juga banyak loh. Kelihatannya miliknya Pak Haji Ut ini, Pak Haji Utomo. Harganya sementara belum tahu, kita fokus ke miliknya Mas Gunawan. Masih, harga masih. Harga 23. Poel masih. Well. Oh, oke, sudah poel ini. Harga 23 juta nego. Jenis pegon silangan simental. Umur 2 tahun, tinggi 135 mungkin. 140 mentok-mentok. Dan untuk bobot masih ngeten iki ada 5 kintal. Ada sekitar 5 kintalan. 5 kintalan nggih. Nah, untuk bobot hidup perkiraan kurang lebih 5 kintal. Cukup gemuk ya. Gemuk tapi belum maksimal. Masih bisa diisi, tapi kalau untuk dipotong juga bisa. Dan nanti kalau minat bisa menghubungi Mas Gunawan, ada nomornya. Saya tertarik yang ini loh, cuma Pak Haji nggak ada. Nggak tahu nanti harganya. Kita geser yang dikasih nomor ini yang baru dapat. Masih. Pinten Pak? Belum tahu harganya, udah aku. Nyuwunnya pinten mau? 60. Nyuwunnya 60. Oh, 2 ekor. Lah ini tadi mintanya 60 juta 2 ekor, cuma pelakunya berapa kurang tahu. Tumbasan pinten Pak? Tanglet bos. Oh, enggak tahu. Ini Pak juga enggak tahu ini. Yang tahu harganya cuma bos sih. Tapi harga negonya 60 loh ya, 2 ekor, berarti per ekor 30 juta nego, termasuk normal sih menurut saya, nggak mahal-mahal banget. Dan hari biasanya juga segitulah, segini ini. Kalau di pasar Tuban malah mintanya 30 lebih segini. Coba diamati. Loh ini kan. Ini kalau di Tuban 32 loh ini mintanya. 32, 33 itu. Di sini cuma 30 juta nego. Untuk bobot kelihatannya ya kurang lebih 6 kintal, tinggi 145. Dan jenisnya yang kanan simental, yang kiri limusin. Pak ini ditumbas Pak Haji Ut nih. Pak Haji Ut. Oh bener kan, diborong Pak Haji Ut itu. Termasuk yang sana juga itu sih ada lambangnya WU kan, artinya Wahyu Utama. Tulisannya WU itu singkatan namanya Pak Haji. Kelihatannya satu deret sana itu sama satu deret sini. Ini milik Pak Haji Ut semua. Dan nanti kalau bosku mau main ke kandang atau mau pesen juga bisa, menerima pesanan sapi hidup dan sapi mati atau daging juga bisa. Pejagal, peternak juga. Nanti kalau bosku minat ini saya kasih nomornya, tinggal komen. Mas minta nomornya Pak Haji Utomo lah itu, Pak Haji itu yang masker putih. Coba beliau sibuk. Kita coba ngobrol sebentar. Apa? Pak Haji. Cuma lagi proses nawar ini. Harga apa ya? Harga 95. Oke, 19.500. Pegon poelan datang umur 2 tahun, tinggi 125. Tebel ini siap potong.
Sungkan ini belum saya tanya udah disamperin pedagang. Sibuk itu kelihatannya Pak Haji bingung. Nggak usah kita ajak ngobrol. Takut nambahi beban pikir soalnya masih cari-cari sapi. Kecuali kalau udah free kita geser ya ini aja miliknya Pak I. Pinten Pak I? 32. Oke. Bisa kurang gitu? Bisa kurang gitu? Harga nego apa pas nih? Yo nego. Nah, nggih bisa kurang loh berarti. 32 nego, 32 juta limusin Poel ini. Umur 2 tahun atau lebih. Tinggi 140-an nih kelihatannya. Nah, kalau yang sampingnya 150-an, cuma belum tahu yang harga samping. Bobot ya antara 6 kintal ini. Towel banget. Bahaya ya. Sapi lewat tapi nggak abo-abo. Ini nyeruduk uang bahaya tadi. Nggak amit-amit gitu. Amit emas atau prit-prit. Pinten Pak E? Oke Pak E, telu apa yang ini? 34 juta. Kakinya mirip simental ini. Limusin tapi kakinya gede. Bobotnya kelihatannya 6 kintal up. 6 kintal lebih bisa. Kurang nggak bisa. Pak Ilamur jenengan bobot pinter Pak. Bobot Pak. Gak paham. Oh, siap. Gak paham Pak, nggak bisa nimbang. Di sini soalnya jualnya itu jegokan, nggak timbangan. Kita fokus yang ini aja, limusin sama pegon hitam miliknya Pak E. Pinten Pak E? Kali. Oh cair Pak E. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Harga masih? Harga. Harga nih? Nggih. 2.500. Oke, paketan bos. 2 ekor 62.500. Nego ini, pegon dan limusin. Pastinya udah Poel untuk bobot antara 6 kintal kurang lebih. Tinggi 140. Dan sama-sama udah ngisi. Untuk pantatnya belum kelihatan. Nah ini untuk kakinya. Kakinya biasa sih standar. Tapi udah full daging, siap untuk dipotong. Jadi momen sapi jumbo keluar itu ada 2 sebenarnya, menjelang Idul Fitri sampai kupatan, terusan menjelang Idul Kurban. Nah itu momen harga-harga tertinggi di situ. Kita geser, ada yang di pisah ini di pinggir, super banget simental marun. Cuma kalah sama yang pegang. Sapinya tinggi, cuma yang pegang lebih tinggi. Pinten, Pak? 4 punjul, 40 punjul. Oke, Pak. Bisa kurang nggih? Oh, jumbo nih, Bu. 40 punjul ya. Ini sebentar yang mana? Oh, yang ini. Pinten, Mas? Oke, ini udah laku nih. Harga 38 juta. Harga net. Limusin bobot antara ya 7 kintalan atau 7 kintal up. 7 kintal lebih gitu atau kurang? Sekitar sana. Oh sekitar, oke. 38 bobot 7 kintal up kalau menurut saya. Dan untuk tinggi 150 ada full daging ini. Lehernya udah ngisi. Terus pantatnya juga ngisi. Nah ini posturnya bagus ini. Imbang dari belakang sampai depan. Nah, tingginya juga imbang, lurus. Makanya penting untuk postur bakalan itu. Jadi gedenya juga sangat pengaruh ini. Pantatnya bagus karena posturnya imbang. Beda sama yang samping ini kan. Ini kan melengkung, nggak lurus.
Jadi kelihatan ngerendol, perutnya gede. Kita kembali fokus yang ini dulu. Ini belum saya review soalnya. Untuk kaki-kaki posturnya mintanya 40 lebih Pak ini. 40 juta lebih tapi nego. Dan kalau saya lihat yang tersuper hari ini ya, dari postur warna itu ya ini. Ini belum maksimal, sapi ini masih bisa tumbuh lagi, bisa diisi. Bobot sorry. Tinggi 150 ada. Tinggi 150 dan untuk bobot mungkin berapa ya? 7 kintal apa atau 8 kintal? Ini yang biasa nimbang pasti paham. Masih. Perkiraan bobot masih? Bobotnya? Ada 8? Enggak ada. 7 up gitu. 6 kintal lebih. Oke, ini kalau katanya masih 6 kintal lebih ini. 68 ini nanti bosku yang biasa nimbang sapi bisa komen-komen nanti. Termasuk saya juga sebenarnya nggak paham untuk perkiraan bobot. Berhubung dipaksa disuruh penonton nafsir bobot, maka ya saya sebutin walaupun banyak salahnya. Berarti ya kurang lebih 7 kintal ya. Dan saya dengar dari Mas kok minta neti 35 ya. Jauh banget ya ternyata. Negonya 40 lebih, minta harga neti 35 juta. Ini kalau sabar kelihatannya. Kok 1 ton bisa ini kelihatannya dari tulang kakinya. Atau paling enggak ya bobot 9 kintal ya. Kalau 1 ton enggak sampai 900-an nanti sampai ini. Harusnya ini ya ngerawat sih kandang pedalaman ini. Kalau enggak gitu ya setiap farm gitu. Atau pegunungan farm itu Mas Adit yang dari Malang itu. Biasanya carinya yang super seperti ini. Nanti ditahan sampai Idul Kurban ini. Masuk banget atau kurban tahun depan ini. Yang jelas sapinya sehat, normal, nggak kena PMK ini. Normal sehat. Dan mohon maaf sekali lagi nggak ada nomornya. Ini kalau minat silakan ke sini besok Senin atau besok Jumat dicari di Jatirogo.